Alkisah pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa ada sebuah kerajaan bernama Daha. Diceritakan kalau Raja Daha mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Chandra Kirana, anak dari permaisuri. Selain cantik, Chandra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya lemah lembut dan santun kepada siapapun. Putri yang satunya lagi adalah Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Padukaliko. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik. Ia selalu iri pada kakak tirinya. Warga seisi istana banyak yang tidak menyukai dirinya. Pada suatu hari, Galuh Chandra Kirana akan dijodohkan oleh raja dengan putra saudaranya. Mendengar kabar itu, Galuh Ajeng iri dan cemburu sehingga Galuh Ajeng dan ibunya berencana untuk menfitnah Galuh Chandra Kirana. Selir berencana agar putrinya Galuh Ajeng dapat menikahi calon jodoh Galuh Chandra Kirana, juga agar ia dapat menjadi permaisuri. Setelah menfitnah Galuh Chandra Kirana dan mengguna-guna raja agar dapat mengusir Galuh Chandra Kirana, Galuh Chandra Kirana pergi dari kerajaan dan menatap di perbatasan antara Daha dan Kahirupan, lalu mendirikan istananya sendiri. Saat diasingkan, Galuh Chandra Kirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari kerajaan Kahuripan, yaitu utusan calon suami Galuh Chandra Kirana, melewati perbatasan untuk membawa seserahan ke kerajaan Daha, mereka dihadang dan dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya Raden Inu Kertapati mendatangi istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang yang dirampok. Panji Semirang mengembalikan barang rampokannya, namun hatinya menjadi sakit karena mengetahui orang yang dicintainya yaitu Raden Inu Kertapati yang harusnya menikah dengannya akan menikahi Galuh Ajeng. Suatu hari, Galuh Chandra Kirana yang sedang menetap di kerajaan Dagelang bertemu dengan Raden Inu Kertapati yang kebetulan sedang berjalan-jalan menenangkan diri karena tidak mau menikahi Galuh Ajeng. Mereka pun melekas rindu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kahuripan dan menikah di sana. Selir marah karena mendengar rencananya gagal untuk menjadi permaisuri dan menikahkan anaknya. Ia pun akhirnya bunuh diri.